Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber yang udah datang di podcast perdana kami ya. Tentunya di Warta Berisi. Jadi ini podcast perdana. Terima kasih banget telah datang ya dengan suasana yang mungkin masih suasana kurban gitu. Udah pada makan daging mungkin ya. Jadi agak santai pertanyaan, darah tinggi. Jadi mungkin langsung saja ya tanpa berlama-lama ya, apa sih yang sebetulnya akan kita bahas pada hari ini? Tentunya ya berkaitan dengan politik dinasti itu dari sudut pandang Gen Z. Ya mungkin sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu ya para narasumber kita tentunya yang luar biasa pada hari ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas. Nama saya Ihya Ulumuddin. Ya. Termasuk generasi apa ini? Tahun berapa ini? Termasuk milenial ini. Ya, kita kedatangan tamu milenial satu ya di antara beberapa Gen Z ini. Gen Z pop. Lanjut. Ya mungkin bisa diperkenalkan Mas. Baik, perkenalkan ya, nama saya Mahrus, simple banget. Mansur, bukan dengan, Mansur ya. Mansur Sahan. Sesuai dengan generasinya Gen Z. Yeah. Oke. Ini host kita juga nggak mau kenalan kan? Oke, perkenalkan saya Taufik yang akan menemani Jaul di sini sebagai host ya. Oke, mungkin langsung saja Jaul, kita mulai ya. Jadi intinya pada hari ini kita akan membahas seputar dinasti politik ya berkaitan dengan Gen Z. Gimana sih pandangan Gen Z pada hari ini terkait dengan politik dinasti? Yang kemarin kan juga booming ya, katanya politik dinasti itu adalah Asian value, adalah salah satu nilai-nilai dari Asia, yang turunan Asia gitu ya. Mungkin langsung saja dari narasumber pertama ya, mungkin pandangannya gitu terkait dengan dinasti politik ini dari sudut pandang Gen Z. Baik. Kalau dari pandangan saya pribadi terhadap politik dinasti yang ada hari ini, itu saya rasa itu memang sudah menjadi alamiah atau naturalis. Kenapa saya katakan naturalis? Karena dalam setiap perkembangan zaman, dari mulai masa prakolonial kalau di Indonesia, itu sudah mulai ada yang namanya bibit-bibit dinasti. Apalagi hari ini kan, yang serba sudah modern, semuanya sudah diatur. Dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, pengaruhnya terhadap politik dinasti ini ya lumayan besar seperti itu. Berarti memang sudah lama ya untuk pembentukan dinasti politik ya tadi ya. Bukan hanya pada saat generasi sekarang gitu ya. Bukan. Jadi memang sudah dibentuk dari jauh-jauh hari. Sudah dibentuk dari jauh-jauh hari. Bahkan ketika zaman prakolonial, bahkan itu masih zamannya kehidupan kerajaan ini. Di tahun kisaran abad 14 sampai abad 18 itu di Indonesia itu sudah mulai dinasti. Bahkan dalam pertarungan politik dinastinya ini, bahkan antara saudara bisa saja berperang. Apalagi hari ini kan perebutan kekuasaan gitu. Ya. Warisan lah ya. Warisan kekuasaan itu kan. Ya. Iya, mungkin ini tadi dari sudut pandang narasumber kita ya, selaku Gen Z. Mungkin kalau dari sudut pandang milenial. Iya, soalnya ini menarik sekali ya, bahas tentang dinasti politik ini. Coba Mas gimana Mas? Dinasti politik ya, menurut referensi yang saya baca ada ketua pasca sarjana dari UMJ itu Dr. Lucy mengatakan bedakan antara politik dinasti dan dinasti politik. Ketika kita berbicara dinasti politik yang dikatakan narasumber satu tadi, itu memang sebelumnya itu sudah ada. Karena kalau kita berbicara terkait kekuasaan, pasti kekuasaan itu ghanimah. Karena memang setelah perang pasti kekayaan, pasti itu. Karena di dalam kekayaan itu kan manusia hakikatnya tidak lepas dari pertama kan tahta, harta, dan wanita. Jadi ketika dia memiliki kekuasaan, pasti dia berafiliasi bahwa saya pengen berkuasa terkait kekayaan juga. Baru dia menguasai ya wanita dan sebagainya. Bahkan Nabi Sulaiman pun ketika dia memegang ilmu, semua dia miliki. Karena ada pertanyaan, kamu pilih kekuasaan, kekayaan atau wanita? Dia atau ilmu, dia milih yang opsi keempat, bahwasanya saya milih ilmu. Tiga-tiganya dia bahkan dia menjadi raja di dunia gitu. Dan ketika
benturkan dengan warisan, ketika kita berbicara terkait ghanimah dan sebagainya, kita melihat bahwasannya ketika berbicara politik kekuasaan, dia kan pasti memiliki kekayaan dan tidak semua masyarakat kita itu sama rata kekayaannya. Yang jadi masalah bahwasanya kekayaan yang dia miliki hanya terpaut atau terpaku pada keluarganya, tidak untuk kesejahteraan, keadilan dan sebagainya. Tidak merata, Pak Islam. Tidak merata. Mungkin seperti itu. Oh, ini ya terkait politik dinasti ya. Tadi berbeda antara politik dinasti dan dinasti politik. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya ini. Jadi kalau menurut referensi yang pernah aku baca ya, kalau politik dinasti itu adalah regenerasi gitu. Jadi artinya misalnya bapaknya ini seorang yang berkuasa gitu. Jadi dia mempersiapkan anaknya ini untuk berkuasa juga seperti itu. Itu politik dinasti. Ya, politik dinasti. Kalau dinasti politik itu sistem reproduksi yang ada di situ. Misalnya bapaknya seorang politik, anaknya juga jadi seorang politik seperti itu. Jadi ada turun temurun. Nah, yang saya ingin tanyakan sebetulnya pada hari ini tuh, kok ketika hal politik yang seperti itu dipertanyakan gitu, padahal selalu di framing, kayak seolah-olah politik dinasti itu kayak tidak baik gitu, perlu dipertanyakan. Politik dinasti ini kenapa seorang pemimpin harus melakukan politik dinasti? Emang apa yang salah dengan politik dinasti? Coba mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari beberapa bacaan saya di era-era pasca kemerdekaan ya, mulai dari adanya politik dinasti ini sangat berimpact sekali kepada semua aspek yang ada di negara. Pertama dari aspek sosial ekonomi, kemudian dari aspek kepemerintahan, aspek politik, itu berpengaruh semuanya. Kalau dalam aspek ekonomi dan sosial itu ada yang namanya ketimpangan kelas. Kalau dalam bukunya Marx kan ada ketimpangan kelas antara borjuis dan proletariat. Itu di kalangan yang melanggengkan politik dinasti ini adalah kalangan yang borjuis semua, dan yang menjadi proletariat akan terus tetap ada di bawah seperti itu. Dan ini juga impactnya ketika adanya nepotisme, itu kemungkinan besar yang terjadi dalam suatu tatanan negara adalah perpecahan dan konflik. Ya, kita lihat ketika beberapa negara, bahkan Amerika Serikat pun pada masanya F. Kennedy itu kan ada politik dinasti juga. Itu ada perpecahan antara wilayah dengan wilayah lain seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu jawabannya. Ya karena menurut saya dinasti-dinasti itu tuh bukan hanya terjadi di politik. Misalnya di pendidikan gitu. Misalnya seorang bapaknya seorang guru, kan otomatis kayak anaknya itu pengen ngikut gitu. Tetapi ketika hal itu lari ke politik, berarti memang politik ini memang sangat sangat mempengaruhi dunia gitu ya. Terutama dalam hal tadi, misalnya berpengaruh juga terhadap perekonomian gitu kan sebagainya. Terus tadi di sini tadi ada menyebutkan politik dinasti erat kaitannya dengan nepotisme seperti itu. Ya, erat kaitannya dengan nepotisme. Kenapa? Ketika saya katakan ada kaitannya erat antara politik dinasti dengan nepotisme, karena yang akan dibawa ketika misalkan dinasti ini tidak kuat secara keturunan dan potensi keturunannya itu tidak baik, maka yang ada adalah pengambilan orang-orang terdekat gitu. Dinastinya memang bukan dinasti secara keturunan, tapi dinasti secara kekerabatan. Itulah yang dinamakan dinasti nepotisme. Jadi artinya bahwa dinasti politik itu bukan hanya kekeluargaan tetapi juga kekerabatan seperti itu ya. Jadi ketika misalnya lari ke orang-orang yang borjuis tadi kan, kemudian masyarakat borjuis sama proletariat gitu ya. Jadi artinya orang-orang borjuis ini akan semakin berkuasa gitu, dan mereka tidak akan tergantikan gitu ketika adanya dinasti politik seperti itu. Tetapi kan ketika kita larikan ke Indonesia gitu kan dengan menganut sistem demokrasi gitu kan, artinya setiap orang bisa gitu untuk mengajukan diri gitu untuk menjadi seorang penguasa misalnya. Tetapi masih jadi perdebatkan gitu ketika hal-hal misalnya kebijakan gitu, misalnya anak muda diberikan ruang gitu untuk misalnya menjadi calon gubernur gitu ya, calon wakil gubernur gitu, tapi itu masih dipertanyakan gitu, kok gitu ya, padahal ini salah satu memberikan kesempatan juga kan bagi anak muda. Mungkin tanggapannya Mas. Kalau
menurut dia kalau memiliki kompetensi, oke. Tapi kalau dia dipaksakan untuk mengikuti kontestasi yang mana dia sehakikatnya tidak mampu, maka ya menjadi cacat. Ya cacat mungkin harus melanggar konstitusi, harus apa ini? harus menabrak-nabrak yang lain, mungkin aman kan aman dan sebagainya. Tapi ketika kita tanya politik salah enggak? Ya sebenarnya apa di dunia kita ini mana yang tidak berpolitik? Diri kita pun berpolitik waktu, misal berpolitik keadaan, berpolitik situasi, suasana dan sebagainya. Cuman makna politik itu kan tidak boleh dikerucutkan hanya sebatas kekuasaan. Karena ketika ada yang tadi mengatakan bahwasanya orang tuanya guru, anaknya didorong menjadi guru. Jika anaknya mau, jika tidak, kan berarti kan ada unsur keterpaksaan. Akhirnya daripada saya ngambil guru yang mana saya tidak sesuai karakteristik saya, ya sudah saya mau aktivis saja. Itu kan menjadi pilihan anak, bukan menjadi unsur keterpaksaan. Akhirnya dia menjadi politisi, bukan menjadi guru. Kan pada hakikatnya tujuannya sama, cuman kan caranya yang harus diperbaiki. Berarti itu adalah pilihan gitu ya. Pilihan. Tetapi menurut saya tidak bisa menjamin juga bahwa dia itu nggak ada dipaksa gitu. Takutnya memang dia ini dipaksa untuk terjun ke dunia politik. Nanti aku deh yang nyetir kamu gitu kan, takutnya gitu. Mungkin tanggapannya, Mas. Terkait dengan demokrasi ya. Kalau kita lihat dari aspek demokrasi sendiri, sebenarnya dalam demokrasi kalau kata yang sering atau kalimat yang sering kita dengar kan, demokrasi adalah suatu sistem yang paling baik daripada yang terburuk gitu kan. Nah, yang paling baik dari yang paling terburuk. Ya, bisa dikatakanlah bahwasanya demokrasi ini adalah alternatif. Namun alternatif ini tidak memberikan hasil yang baik seperti itu. Contoh ketika memang kita katakan bahwasanya demokrasi seperti yang dikatakan oleh narasumber di depan tadi, kan mengatakan bahwasanya ada untuk menggali atau mendapatkan suatu jabatan tersebut, dia menggunakan politik dengan cara apapun. Nah, hal-hal yang seperti ini ketika ditabrakkan dengan demokrasi yang seharusnya di mana semua orang itu berhak untuk dipilih dan memilih, ini malah enggak gitu kan. Tidak ada regenerasi seperti itu. Kalau dikatakan dari politik dinasti ya, demokrasinya itu luntur seperti itu. Berarti proses pengkaderan itu gagal. Gagal. Gitu. Harusnya kan dari ya mungkin SD dulu lah, pengkaderan dasar, mungkin SMP dulu pengkaderan tingkat dan sebagainya. Tapi ini tiba-tiba di negara Konoha, di negara Konoha. Presiden aja. Karena memang kita agak kita sebagai anak muda, saya pribadi sebagai anak muda saya sangat risih melihat kondisi realitas hari ini seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya dia mewakili anak muda. Lantas anak muda yang sebelah mana yang diwakili seperti itu? Mohon maaf, ketika memang anak muda yang sebelah mana yang diwakili mungkin hanya dari kerabat ataupun Karang Taruna daerahnya gitu kan yang diwakili. Tapi kan kalau misalkan seperti itu ya, kita kan tahu nih di regulasi yang sudah ditetapkan itu memang pure benar-benar untuk anak muda keseluruhan, tidak ada spesifikasi anak muda itu yang sebelah mana gitu. Oke. Tapi kenapa selalu di framing itu politik dinasti, padahal itu memang ya murni karena pertama sekarang lagi bonus demografi kan, bisa jadi kan. Jadi dia memberi kesempatan untuk anak muda agar berkontestasi ke sana seperti itu. Gimana coba? Gimana nih Bung? Perlu kita luruskan kepikirannya. Kenapa seolah-olah aku yang oposisi sendiri? Kalau dikatakan anak muda ya, sekarang bonus demografi anak muda. Bagaimana andaikan 20 tahun atau 15 tahun sampai 20 tahun ke depan bonus demografinya anak kecil? Apakah anak kecil yang diangkat menjadi seorang pemimpin seperti itu kan? Kita lihat saja. Karena jujur ketika kita berbicara dengan masalah politik itu kaitannya masih erat dengan hukum. Iya benar. Kaitannya dengan hukum apa? Hari ini kita tahu hukum di Indonesia itu ya ada yang mengatakan KUHP lah. Kasih uang habis perkara gitu kan. Istilah kan baru nih. Iya, ada MK dan MA, Mahkamah Kakak, Mahkamah Adik. Ya. Ini istilah-istilah seperti ini memang benar-benar menjadi realitas gitu loh. Itu bukan hanya lelucon, tapi
benar adanya. Pada Contoh, hari ini ya? iya, beberapa hukum KUHP itu disahkan di 2023, tapi penggunaannya baru tahun 2026. Sedangkan ini undang-undang tentang batas usia pencalonan itu baru disahkan langsung bisa terrealisasikan. Itu kan seperti apa kayak gitu kalau hukum itu? Iya. Mainkan gitu kan. Tiba-tiba langsung jadi gitu, langsung dimainkan seperti itu. Hebat juga permainan mereka gitu ya. Berarti tetap harus ada orang dalam. Harus orang dalam. Ordal masih berlaku di muka bumi. Waduh, ini yang perlu kita koreksi bersama ya, ordal-ordal ini sebetulnya ya. Aku jadi pengen. Tetapi kalau kita mengaca dari demokrasi itu ibarat dipimpin oleh ada suatu kapal gitu yang dinahkodai oleh orang bodoh. Artinya bahwa demokrasi memberikan kesempatan bagi siapa saja yang tidak kompetitif tadi gitu. Jadi misalnya orang yang memang di dunia pendidikan, tapi tiba-tiba dia masuk politik gitu. Itu kan bukan ranahnya, bukan maksud dia tidak kompetitif gitu, tapi mungkin pengalamannya itu kan minim seperti itu. Nah, sedangkan ada orang-orang yang benar-benar kompetitif di situ dan dia karena elektabilitasnya mungkin nggak tinggi atau uangnya nggak cukup gitu ya. Jadi dia kalah seperti itu. Nah itu kan, ya itu kan yang salah satu yang dikritik oleh Plato gitu terkait dengan demokrasi. Mungkin ada tanggapan dari para narasumber. Kalau yang dikatakan oleh Socrates itu kan melihat kepada kacamata Athena dulu kan. Di Athena dulu demokrasi itu bisa dilaksanakan secara langsung kan, karena masyarakatnya sedikit, kurang lebih 300.000 saja. Beda dengan Indonesia hari ini Indonesia kan? Masyarakatnya sangat banyak seperti itu, membludak. Bahkan untuk wilayah tempat tinggalnya itu sudah dikikis juga. Karena sebab apa? Sebab adanya ya politik dinasti ini. Dengan dalih politik dinasti ini juga ada pembiayaan dari luar. Ada pembiayaan ya? Pembiayaan. Apalagi. Mungkin bisa diklarifikasi ya, pembiayaan dari luar yang dimaksud itu seperti apa? Coba gimana? Pembiayaan dari luar. Investasi lah. Ya, investasi. Sebenarnya investasi itu sudah dimulai dari bukan hari ini baru mulai investasi ketika trending adanya investor gitu kan. Tapi investasi ini sudah dimulai dari awal negara kita terbentuk di post kolonial. Soekarno itu bingung ketika pertama kali mau membangun negara. Akhirnya adalah investor yang pingin minyak di Indonesia. Kemudian di tahun 1974 ketika Soeharto menjabat, itu ada perjanjian antara perwakilan Jepang dengan Indonesia untuk membuka ekspansi kapitalisme global. Nah, dari sanalah mulai masuknya investor-investor. Sampai hari ini pun kita kalau lihat ya dari peristiwa kemarin antara pemilu maupun pilpres itu ada semuanya di belakangnya investornya. Investor itu ya. Kalau nggak gitu kan nggak bisa kampanye. Gitu kan. Oh, berarti uang kampanye dari situ ya? Bisa jadi. Bisa ini belajar Novis. Ya, tetapi kalau kita berkaca terkait dengan sistem pemerintahan kan, itu kan tidak lepas dari yang budaya gitu ya, namanya budaya. Bahkan kita kan juga dikenal dengan istilah kejawen gitu ya. Pemerintahan menurut pandangan Jawa. Mungkin Masnya bisa menjelaskan gitu. Kalau kepemimpinan Jawa bahwasanya kan sebelum adanya negara Republik Indonesia itu kan sebelumnya Indonesia atau Hindia Belanda itu kan sebenarnya rakyat pribumi itu sudah memiliki raja-raja kecil. Dalam artian kayak contoh Kutai, Aceh dan sebagainya itu kan memiliki raja-raja. Dan kesepakatan itu diwujudkan dengan musyawarah yang mana asasnya kan musyawarah mufakat. Nah, akhirnya dicetuskan demokrasi. Tetapi ketika demokrasi itu yang sangat riskan ketika dia itu pemimpinnya tidak bijak. Ketika dia tidak bijak, akhirnya kebijakan hanya khusus golongannya. Sehingga ketika dia tidak bijak atas keputusannya, maka akan tidak imbang atau berat sebelah. Dan ketika kalau raja itu kan sistemnya sudah apa kata raja, semuanya kan ada tahapannya. Ada yang mana yang kaulo, mana yang di bawahnya raja dan sebagainya, itu kan ada aturan. Ketika dia itu
pantas untuk naik tingkat dari awalnya hamba atau kaulo menjadi yang lebih tinggi, itu keputusan di raja. Tapi akhirnya lagi-lagi raja itu kan tidak puas, hanya ada perang antara raja, itu kan juga lagi-lagi meluaskan kekuasaan. Karena di zamannya Rasulullah pun sama, ketika Islam masuk ya langkah pertamanya ya perang. Kalau sekarang kan tidak perang, tapi kan setidaknya perang ideologi. Ekspansi ideologi. Menarik ke kebudayaan itu sangat penting, karena ketika kita itu lepas akan nilai-nilai luhur, bahkan nilai Jawa kita atau nilai Sunda kita, yang mana orang-orang dulu itu sudah mengajarkan gimana caranya berkeluarga, gimana caranya menuntut ilmu, gimana caranya dia harus mencari rezeki dan sebagainya, itu kan sudah diajarkan. Mungkin di serat-serat, ada yang di tulisan-tulisan di batu atau apa, itu kan sejarah. Makanya kan ada yang mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Itu kan sangat penting dipelajari oleh kaula muda, sehingga ketika dia membaca arah negara ini harus dibawa kemana, setidaknya kita punya referensi loh ya. Maka bombardir dari orang luar, ketika kita ingin menghancurkan suatu negara, maka hapus sejarahnya. Nah, bagi kita yang sadar sejak dini, maka kita ya jangan melupakan sejarah itu sendiri. Bahkan kita harus menjadi pelaku sejarah itu sendiri di saat ini. Apapun, ketika kita menjadi mahasiswa, kita belajar dengan baik, yang mana ya tridharma perguruan tinggi harus dilaksanakan, di mana harus pengabdian, harus pembelajaran dan diikuti yang dengan baik. Maka lebih baik menjadi orang bijak daripada menjadi orang yang tidak berpengetahuan. Mungkin seperti itu. Iya. Aku mau tanya juga nih terkait dengan agak ekstrim ini sebenarnya. Nah, ini boleh. Itu terkait dengan lebih setuju mana negara kita di bawah satu komando atau beberapa komando? Silakan. Kalau ditanyakan terkait dengan lebih setuju mana, di bawah satu komando ataupun di bawah banyak komando, kalau saya lebih setuju satu komando. Sebenarnya konsep-konsep yang ditawarkan di awal kemerdekaan itu ada konsep khilafah, kemudian ada konsep komunis, masyarakat tanpa kelas, kemudian ada juga konsep nasionalis yang ditawarkan oleh Bung Karno. Dari ketiga konsep itu, kalau saya pribadi melihat, kalau sistem yang digunakan adalah sistem kerajaan, itu clear. Dalam artian clearnya di mana? Clearnya ya udah, memang ada tuntutan untuk kepada pewarisan kepada anaknya. Kalau menggunakan seperti itu ya oke-oke saja, fine-fine saja. Ketika ada politik dinastinya. Karena udah terbiasa gitu. Ya udah terbiasa dan itu sudah menjadi budaya atau kultur. Seperti itu. Namun ketika dalam suatu negara yang di framing dengan kata demokrasi, kemudian ada orang yang berkuasa itu beberapa di belakangnya kan, saya takut ada naga gitu kan, naga yang 9 seperti itu. Naga. Kalau dari Bangnya gimana Bang? Satu komando atau demokrasi? Karena kita hidup di zaman yang demokrasi, maka kita harus melanjutkan. Karena lebih baik gak mau menurunkan nih. Karena kalau seandainya kita kita mau satu komando misal, ya satu dalam satu negara seperti zamannya dahulu, maka waktunya sudah lewat. Sekarang masa kita yang mana sudah dibentuk dan itu sudah final dan udah membudaya. Yang mana tugas kita bukan mengorek ya, dalam artian ya sudah kita kembalikan pada masa lalu aja. Sedangkan kita lupa bahwasanya negara ini, untuk mendirikan suatu negara itu berapa ribu darah yang sudah kita tumpahkan. Kita belum pernah menumpahkan darah, tiba-tiba yo salah dan sebagainya. Maka kita harus membenahi, yang mana lebih baik kita mengkoordinir orang baik untuk menjadi lebih baik daripada, yaitu kalau kalamnya Sayyidina Ali kan bahwasanya mengatakan baik mana, orang buruk terorganisir atau orang baik tidak terorganisir? Bakal lebih menang yang buruk terorganisir. Ya menang. Terus tugas kita menjadi orang buruk atau menjadi orang baik? Orang baik dong pasti. Orang baik berarti orang baik yang terorganisir. Berarti tugas kita menjadi orang baik terorganisir. Iya. Karena memang lemah kita ketika berbuat baik, memang ya walaupun kembalinya ibda binafsik,
melakukan yang terbaik untuk diri kita. Tapi kan ya masa selamanya kita akan hidup sendirian melakukan yang terbaik, ya diajak lah kan, kirinya dijoel, depannya juga diajak, biar kebaikan itu terorganisir untuk merubah keburukan yang terorganisir itu, biar kebaikan itu terus berlanjut. Apa kita rubah aja demokrasinya? Mungkin ada tanggapan dari ini ya. Menarik ya ini kontra antara narasumber satu dan narasumber dua. Satu dia pengen satu komando, yang satu dia tetap pengen melanjutkan demokrasi. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, tadi pertanyaan Jaul gimana? Tadi lebih setuju mana gitu ya? Terkait dengan lebih setuju mana di negara kita di bawah satu komando atau beberapa komando gitu? Oke. Nah, sekarang kan kita sudah melihat ya beberapa contoh negara yang di bawah satu komando dan di bawah beberapa komando, yang dinaungi beberapa komando. Misalnya kampus saja gitu ya, lebih sederhananya. Contoh nih ya, nih ada satu negara yang dikomandoi oleh satu orang, tapi sampai sekarang dia sudah maju negara ya. Contohnya Inggris ya. Dan juga ada negara yang dikomandoi oleh beberapa orang, yaitu dengan konsep demokrasi. Indonesia itu sendiri gitu. Nah, kita bisa lihat dari sudut pandang manapun, kebaikannya atau kemajuannya itu dominan yang mana gitu. Jadi kalau misalkan kita mau tetap melanjutkan konsep demokrasi dengan beberapa komando tadi, ya walaupun kita negara ini sudah dibangun dengan beberapa ribu orang yang bertumpah darah, tapi kalau misalkan sampai sekarang gak itu maju-maju tidak ada perubahan ke arah lebih baik, ya mending kenapa kalau bisa dirubah ya kenapa tidak, seperti itu. Itu kalau dari aku. Jadi aku lebih pro narasumber pertama nih. Jadi lebih pengen negara kita di bawah satu komando karena biar nggak banyak kepala. Jadi kok memutuskan sesuatu langsung tuh, mau baik mau buruk, kalau udah jadi maksimal, selesai dia. Ini kalau misalkan ada banyak kepala, yang ini mau yang ini enggak, jadi jadinya kan. Jadi programnya belum selesai tiba-tiba udah ganti lagi karena ada banyak kepala. Seperti itu. Tapi kalau aku kurang setuju sih ya, karena siapa yang akan menjadi satu komando itu? Ada nggak yang pantas hari ini? Satu komando dan tidak itu berarti soal keputusan. Soal keputusan ini kan berarti bukan, jadi kelemahnya itu keputusan sudah ditok, tapi ada mafia-mafia yang tidak setuju itu sebenarnya. Semisal dia ketika ditok itu sudah harus manut semua, ya beres sebenarnya. Cuman kan kadang yang tidak terima itu kan buat kelompok-kelompok tersendiri, manuver oposisi biar kebijakan itu tidak langgeng atau kebijakan itu rusak dan sebagainya. Maka kalau soal keputusan ya satu komando, tapi kalau soal musyawarah bersama gitu. Ini lepas dari kita bahas demokrasi atau khilafah loh ya. Lepas dari itu, ini soal ketukan palu dan tidak. Mungkin ada tanggapan dari Mas ya. Kalau dari saya kan, saya sepakat dengan satu komando dalam artian satu komando ini itu dijalankan merata seperti itu. Seperti dalam prinsip hukum itu ada namanya equality before the law, semua sama. Equality of apa tadi? Equality before the law, semuanya sama di hadapan kayak hukum. Pernah dengar gitu. Ya. Ini dengar ya. Itu sama kan, semuanya sama. Dalam artian pemerataan ketika memang ada satu keputusan dari pusat itu merata gitu loh. Tidak seperti hari ini kebijakan-kebijakan publik hari ini, khususnya seperti halnya dengan undang-undang terkait dengan tapera, kemudian ada RUU penyiaran dan lain sebagainya, itu kan saya rasa di sini kebijakannya itu tidak akan merata seperti itu karena pembacaannya skala nasional atau skala keseluruhan dalam negara itu berbeda-beda. Jadi ketika memang tidak bisa satu komando, itu ya kita akan bias esensi ketika dipimpin oleh beberapa komando, karena beberapa komando itu pasti akan menggaung-gaungkan apa yang kelebihan dari yang dia bawa seperti itu, malah menjatuhkan yang lain. Nah seperti itu kan, ada yang namanya apa ya, belah bambu, saatnya diinjak, saatnya diangkat gitu kan. Dia hanya mengangkat dirinya sendiri, tapi yang lain nggak terangkat seperti itu.
Makanya kan sampai kita lihat ya beberapa fenomena hari ini di gedung DPR yang sering lewat di FYP TikTok itu kan, sampai marah-marah seperti itu kan karena memang dia tidak merasakan di daerahnya seperti itu. Jadi satu komando itu untuk kesatuan negara sebenarnya. Oke, mungkin aku balik lagi ke pertanyaan ke Gen Z ya. Ketika melihat hal yang kayak gitu tuh seberapa resah sih melihat keadaan Indonesia saat ini gitu? Kalau seberapa resah, resah banget sih. Kalau di persentase itu saya resahnya 80% gitu loh. Hanya optimis 20%. Melihat kondisi realitas hari ini loh. Ada memang zat narkoba yang tidak ditularkan melalui bentuk bubuk ataupun pil dan lain sebagainya. Tapi narkoba ini itu lewat mata. Narkolema itu, narkoba lewat mata. Itu pernah diterangkan oleh BNN, narkolema itu. Nah, yang ini kecanduan akan gadget hari ini. Oke, ketika dia menggunakan gadget ya dengan baik, dengan bijak, Gen Z ini dengan bijak, maka yang didapatkan adalah kemajuan. Hanya saja cenderung sifat kita hari ini Gen Z itu kan konsumtif. Hanya menjadi konsumen gitu kan, tidak bisa untuk produksi seperti itu. Produser, hanya konsumen ya. Ya, hanya konsumen. Dan ketika memang hal ini berkelanjutan, dalam artian sikap konsumtif ini berkelanjutan, ya Allah alam ya, kita tidak tahu kedepannya bagaimana generasi, apakah emas atau cemas. Demografi jadi cemas. Demografi jadi cemas. Ya mungkin aku pengen nasihat dari milenial ya. Nasihat untuk anak-anak Gen Z. Ini kakak kita ya. Ya mungkin nasihatnya Bang terkait dengan melihat keadaan Gen Z yang hari ini seperti itu gitu. Ini terlepas dari politik dulu ya. Kita disclaimer dulu. 20%, kalau optimisnya 80%. Optimis bahwasanya Indonesia akan bangkit. Maka kebangkitan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Karena kalau kita hanya terpaku oleh kebijakan atau terpaku oleh lingkungan, terpaku oleh pimpinan dan sebagainya, kita tidak akan menemukan sosok ideal pada dunia ini. Bahkan ketika kita harus sesuai sama dengan orang lain semisal ya tidak mungkin, karena memang kita diciptakan untuk berbeda-beda. Tetapi ketika kita mampu merubah diri kita sendiri, maka lingkungan kita kok akan berubah. Setidaknya jangan, karena kan ada seorang anak muda itu bermimpi saya ingin merubah dunia. Seiring berjalan waktu dunia tidak berubah, dia tetap sama saja, menurunkan ratingnya. Saya ingin merubah negara, hanya retorika. Ya, saya ingin merubah negara, tapi seiring berjalan waktu negara tetap sama aja. Akhirnya negara tidak maju, berubah. Saya ingin merubah provinsinya juga tidak maju. Saya ingin daerah tetap nggak maju, bahkan ke rumahnya, di lingkungan rumahnya sekup terkecil kok tetap sama aja nggak berubah. Maka sebelum ending dia mati, beberapa tahun lagi mungkin dia mati, dia berpikir ketika sudah tua, oh ternyata konsep saya pengen merubah dunia itu kurang benar. Maka rubahlah diri kita untuk merubah dunia. Ketika kita optimis bahwasanya bonus demografi dan anak muda kita banyak, bahkan ada yang banyak keluar negeri, saya tidak resah. Kita masih punya itu regenerasi banyak kok. Manusia kita masih banyak. Bahkan kita kan masuk urutan keberapa itu? Manusia terbanyak itu nomor 4 kan? Bahwasanya bayangkan ketika kita menjadi negara yang memiliki manusia yang banyak dan kita optimis manusia kita unggul dan berani atau mau membangun negerinya sendiri, maka kalau cuman menguasai negara sebelah itu gampang. Apalagi cuman sebelah itu kan ya kecil lah. Tapi kalau sebelah yang mana? Ya, sebelah yang mana? Bahkan kita optimis bahwa negara kita akan bangkit dan akan memimpin dunia. Indonesia Emas akan benar-benar tercapai, terwujud, bukan hanya cemas gitu loh. Bahwasanya
saat ini apa yang perlu kita siapkan? Ya kayak contoh seperti edukasi, bahwasanya memberi pemahaman yang mana orang yang skeptis terkait buat apa ngobrol kanan kiri, tapi dia tidak memiliki esensi, tapi kan dia memikirkan sisi negatifnya. Tapi ketika dia berpikir positif, loh ini kan ada loh anak muda yang mungkin 4 orang yang mau mengurusi negaranya dengan obrolan santai, dengan kemampuan yang dia miliki, dia mencoba untuk saya pengen bijak loh kepada negara ini harusnya baik menurut saya, tapi kenyataannya negara jahat sama kita, ya sudah bahwasanya juga. ketika kita nantinya diberi amanah atau diberi kemampuan untuk memimpin, maka kita harus benar-benar oh ya saya pernah mengatakan seperti itu loh, berarti saya harus seperti apa? Yes. Tanya pada rumput yang bergoyang. Ini sikap optimisme dari seorang milenial gitu ya untuk adiknya Gen Z. Jadi kehadiran kita di sini tuh adalah salah satu bentuk produktivitas kita ya. Ya jadi beruntunglah orang-orang yang datang pada hari ini podcast kita. Oh ya. Mungkin ada suara kita, kekuatan kita. Oh ya. Apa tadi ya? Saya ingin pandangan praktis dari para narasumber ya terkait dengan apa tadi ya? Oh ya, terkait dengan negara kita ini nggak maju. Saya pernah mendengar kata seperti ini, negara kita ini nggak maju itu tuh dikarenakan salah satu faktornya karena terlalu luas gitu. Kira-kira setuju nggak dari hal itu? Karena kan kita ketika mengaca dari Athena tadi kan dengan sistem demokrasi itu kan hanya beberapa orang saja gitu, nggak sampai beratus juta orang pada Indonesia pada hari ini gitu. Jadi salah satu bentuk kelambanan Indonesia maju itu salah satunya faktornya itu karena negaranya terlalu luas. Tetapi kalau kita berkaca lagi ke negara-negara Inggris kan itu kan negaranya lebih luas ketimbang Indonesia gitu, tapi mereka lebih bisa maju gitu. Terhambat berarti ya karena terlalu luas gitu ya. Mungkin ada tanggapan dari narasumber kita? Dari saya, tanggapan mengenai luas negara yang begitu luas, apakah akan menghambat kepada proses ataupun pelaksanaan dari upaya pemerintahan? Itu saya rasa tidak menjadi alasan seperti itu. Tergantung sekarang kepada kemauan putra daerahnya gitu loh, yang menjadi kepanjangan tangan daripada pusat seperti itu. Ketika memang wilayah kita itu luas, ada sampai hari ini bisa dikatakan 38 provinsi. Dari setiap provinsi kan tentu ada kepalanya gitu. Nah, jadi untuk pembagiannya kekuasaan itu sudah diberikan loh, ada otonomi daerah sebenarnya seperti itu kan. Otonomi daerah ini seharusnya dimanfaatkan oleh warga-warga lokal untuk bagaimana caranya mengembangkan daerahnya tersebut. Tidak dengan kata luas maka tidak akan bisa maju negara kita, bukan seperti itu gitu. Optimis maju ya? Optimis maju pokoknya, optimis maju ya. 20%. Mungkin salah satunya karena banyak korupsi sih menurut gue. Ya kalau korupsi itu kan tidak bisa dihindarkan seperti itu. Udah membudaya seperti itu. Dari zaman prakolonial pun sudah banyak yang korupsi gitu kan. Itu kayaknya bukan masalah Indonesia sebenarnya kalau korupsi, udah sifat alami manusia. Kalau ada kesempatannya kenapa tidak? Astagfirullahaladzim. Ini perlu diluruskan ini. Makanya benar tadi kata narasumber itu yang kedua, kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik agar bisa memotivasi orang lain biar nggak ada lagi orang-orang yang korupsi seperti itu. Udah merasa paling baik. Enggak, proses. Oh ya, mungkin ini segmen terakhir kita nih, pertanyaan terkait dengan dampak negatif daripada dinasti politik ini untuk Indonesia ke depannya gitu, dari sudut pandang Gen Z terutamanya. Kira-kira baik nggak untuk ke depannya, atau ada beberapa faktor negatif yang seharusnya yang nggak boleh nih dinasti politik ini kita biarkan seperti itu? Oh, dari pandangan saya ya, itu tidak bisa berlangsungkan lebih lama lagi mengenai politik dinasti ini, karena beberapa hal atau semuanya itu akan terkena impactnya. Pertama, dari impact kebijakan publik dan pelayanan pemerintah itu juga akan berdampak. Contoh, hari ini sudah banyak orang miskin dilarang sakit, orang miskin dilarang kuliah. Ini juga akibat dari adanya politik dinasti ini. Memang tidak secara langsung, namun itu sudah turunan keberapa seperti itu permasalahannya. Kemudian yang kedua itu ada KKN.
kolusi, nepotisme. Ini sudah membudaya banget ya di negara kita seperti itu. Apalagi ditambah dengan adanya politik dinasti. Upaya tersebut, politik dinasti ini salah satu penyokong dari adanya KKN di negara kita gitu loh. Kalau dari ekonomi dan sosial itu masih ada perselingkuhan antara elit dan penguasa yang kita bisa sebut dengan oligarki gitu kan. Oligarki dibantu oleh orang dalam. Nah, orang dalamnya ini bermain ya sangat luas lah. Sehingga nanti orientasinya apa? Ketimpangan kelas yang mereka harapkan itu tetap ada gitu loh. Jadi negara kita tidak bisa mewujudkan yang namanya social society seperti itu kan. Masyarakat sosial yang tanpa kelas. Ini mah tetap akan keberlanjutan ketika memang politik dinasti ini tetap dirawat seperti itu. Jadi memang harus diruntuhkan sekarang ya. Ya, harus diruntuhkan. Nah, itu dari pandangan Gen Z. Mungkin pindah ke milenial nih tanggapannya gitu. Kalau berbicara terkait, jangan-jangan pro dia terhadap dinasti politik. Kalau kepemimpinannya tetap harusnya tadi kan pertanyaannya adalah negatif. Sudut pandang negatif terkait dinasti politik. Ketika kita memang benar-benar menyiapkan pemimpin yang lebih baik, maka pemimpin sebelumnya itu sudah sejak dini hari, dalam artian dia sudah memiliki kader-kader terbaik untuk tampil di muka publik atau meneruskan perjuangannya, estafetnya, kepemimpinannya, dan juga harus benar-benar dimulai dari mana? Ya, dia memberikan contoh bahwasanya kepemimpinan saya setidaknya saya membuka pintu untuk kepemimpinan selanjutnya menjadi lebih baik. Ketika dia itu gagal paham atas pengkaderan di bawah bahwasanya saya pokok kepemimpinan selanjutnya saya serahkan untuk melanjutkan apa yang saya inginkan, karena visi misinya Indonesia yang berkeadilan, peradaban, dan emas misal, dengan menghalalkan segala cara. Akhirnya kepemimpinan yang dia canangkan atau dinasti itu sendiri yang gagal atas kompetensinya sehingga dia memimpin. Tapi pada hakikatnya dia itu gagal dalam artian bukan gagal memimpin, tapi pemimpin sebelumnya gagal menyiapkan generasinya, pemimpin yang terpilih dia itu gagal memahami proses itu yang lebih penting. Kita kan saat ini pokok hasil, orang itu menilai bahwasanya saya tidak penting prosesmu, saya penting hasilnya. Maka kita yang sadar akan itu, menikmati proses itu jauh lebih penting daripada menunggu hasil. Dengan kita bersusah payah dengan proses yang bersusah payah, hasilnya seperti apa? Ketika kita menjalan proses dengan baik, hasilnya ketika tidak sesuai, itu akan merasa puas kok. Jika dia prosesnya baik, tapi jika dia melakukan hal yang kecurangan, hasilnya baik, itu di hati terkecil dia pasti merasa ini loh, sebenarnya tidak puas saya, sebenarnya tidak puas. Hati kecil itu tertutup oleh ketidakpuasan, bahwasanya dia curang. Coba ketika kita melakukan suatu mimpi atau visi yang mana kita melakukan dengan sangat susah payah, dengan bersusah payah itu akhirnya kita mendapatkan reward keberhasilan, itu akan rasa puasnya berbeda dengan orang-orang yang ketika pemimpin karbitan. Oh iya. Itu tanggapan milenial ya, salah itu. Ya mungkin closing statement ya dari narasumber kita, kira-kira hal apa yang seharusnya dilakukan anak muda pada hari ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutamanya di dinasti politik itu, agar tidak cemas Indonesia. Iya, biar tidak cemas Indonesia nih. Sekaligus motivasi. Iya, sekaligus motivasi untuk teman-teman selanjutnya itu. Saya butuh motivasi. Kalau bagi saya pribadi, hal terpenting yang harus diciptakan, yang pertama adalah membangun budaya edukasi ataupun intelektual di kalangan pemuda. Untuk apa? Untuk membentengi pemuda ini. Dan ketika seperti yang dikatakan narasumber, itu pemuda kita siap untuk menghadapi kedepannya bagaimana seperti itu. Nah, kalau sifat konsumtif ini dirawat, ya mohon maaf, nantinya negara kita ya perlahan akan hancur seperti itu ketika dipegang oleh anak mudanya seperti itu. Jadi untuk anak muda ya tetap
semangat untuk belajar, kemudian tetap untuk berjuang atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh iya. Kalau ini dari milenial sendiri, motivasi untuk anak muda nanti. Kalau tadi kan dibilang agar tidak konsumtif terus ya anak-anak Gen Z-nya. Karena sekarang kita tahu ya, bisa kita cek anak muda itu sekarang dieksploitasi melalui gadget. Melalui gadget. Dia dipaksa untuk nonton terus-menerus media yang tidak ada habisnya, dan dia lupa bahwasannya dia itu dieksploitasi. Dia sampai lupa untuk belajar, dia lupa dengan kewajibannya buat sekolah, buat belajar, pokoknya itulah dia lupa buat mengembangkan dirinya sendiri. Dia malah ya nonton berita-berita orang yang nggak penting gitu. Nah, kalau dari milenial sendiri untuk Gen Z ke depan, proses penting, belajar penting. Sebelum membangun sumber daya alam, harus kita bangun sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini menjadi poin. Karena saya meyakini bahwasanya sebelum membangun bangunan, kita siapkan dulu orangnya. Kalau kita menyiapkan bangunan tanpa ada orang, terus yang menempati rumah itu siapa? Akan menjadi rumah hantu dong. Kita yang disiapkan untuk pemimpin yang akan datang, setidaknya pemimpin di ruang lingkup terkecil rumah tangga atau keluarga kita harus siap, harus mampu menelurkan, di mana kepemimpinan yang baik itu harus diberikan contoh pada diri kita sendiri, yang mana nantinya akan keluarga kita akan meniru atau mencontoh kita, yang keluarga itu yang akan merubah. Karena kan negara baik itu kan dari perempuannya, tapi kan perempuan yang baik itu lahir dari laki-laki yang baik juga. Maka ketika kita berbicara nasihat untuk negara kita bagaimana ke depannya, terus berbenah, jangan merasa puas, karena sifat puas itu kan hanya dimiliki kaum sebelah, bukan manusia. sebelah terus. Iya, sebelah. Ngeri juga ya sebelah. Oke, berarti di sini kita udah menemukan titik temunya ini. Berarti dengan masalah politik dinasti ataupun dinasti politik, kita bisa mencegah bisa meruntuhkan politik dinasti ini melalui tadi yang seperti yang udah dijelaskan narasumber. Tadi katanya pro ke dinasti politik. Udah mulai pencerahan sekarang. Bukan dinasti politiknya, aku pro ke satu komando tadi kan. Dinasti politik jangan bawa-bawa. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih dinasti politik. Karena kalau dia memang punya kapasitas yang baik, kenapa tidak kan? Nah, yang bilang dinasti politik kan cuma orang-orang yang nggak punya kesempatan buat maju aja. Oke. Dibayar berapa dia? Oke, silakan. Oh ya. Itu tadi teman-teman semuanya. Kalau saya sih belum masih kurang puas ya. Mungkin selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam lagi, nguliti kembali terkait dengan dinasti politik ini yang hari ini diresahkan oleh kaum muda, terutamanya Gen Z. Dan tadi juga kita sudah mendengar beberapa pencerahan dari kakak kandung kita sendiri ya, dari kakak milenial gitu ya, dari kaum sebelah gitu ya. Kalau kita kan Gen Z bertiga ini kayak dikekang ya sama Gen Z. Nggak merasa tertekan gitu. Ya mungkin itu saja dari kami untuk hari ini. Selamat Selamat apa nih? Selamat menunaikan. Aku belum mempersiapkan jargon nih untuk podcast kita. Soalnya ini baru pertama kali guys. Baru pertama kali guys. Mungkin teman-teman bisa komen ya. Kedepannya kita bakal bahas apa lagi, atau ada part 2 ya terkait dengan dinasti politik ini. Itu aja dari kami. Suara kita, kata kita, kekuatan kita. Kekuatan kita. Bisa diulangi. Oke, mungkin kita bisa bareng ya. Iya. Warta berisi, kata kita, kekuatan kita. Oke. Warta berisi, kata kita, kekuatan kita. Oke. Terima kasih.